saya serahkan aja kepada pengadilan, karena kan hasilnya apapun ya kita lihat dari situ lah. Karena memang saya di sini dari awal sudah berkata-kata bahwa ya saya pengen diem-diem aja dan pengen damai-damai aja. Ya jadi kita tunggu aja hasil dari pengadilan itu apa. Saya tidak mau memprolong ini, saya mau ini semua berjalan dengan damai-damai aja. Saya bukan bapak saya. Saya tidak mau menzolimi wanita. Kalau urusan saya dengan istri saya udahlah. Maunya lurus-lurus saya dan damai-damai aja. Kita pakai logika aja. Yang menembok siapa? Mestinya siapa yang datengin? Yang memisahkan duluan itu siapa? Bukan kami. Jadi pertanyaannya mestinya jangan ke kita ya. Kenapa setelah menembok dari sana tidak ada hubungan kita? Saya sebagai anak kepada orang yang pernah saya tuakan, kalau ingin berdamai, berdamailah dengan baik. Berdamailah secara baik-baik. Dan tadi secara berdua mereka sudah melakukan mediasi di hadapan hakim mediasi. Jadi yang tahu semua hasilnya adalah hakim mediasi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Doanya ya. Itu aja. Hari ini berjalan baik, kita cuma ngobrol-ngobrol aja, makanya lama. Kalau dari pihak saya sih, saya lebih ke pasrah aja, ikhlas. Apapun terjadi nanti ya, saya yakin putusan sidang ini pasti akan menjadi yang terbaik lah untuk kita berdua. Saya saat ini tuh lebih ke ikhlas aja mas, gitu. Karena yang namanya hubungan itu kan nggak bisa dipaksakan ya. Pastinya aku dampingin, aku dan keluarga besar di sini selalu berharap apapun yang terbaik buat Kanang. Kami dukung, kami selalu berusaha support dan dukung Kanang gitu. Makanya aku di sini kan aku adiknya, aku akan dampingin Kanang dalam proses ini. Kita berharap hubungan baik bisa selalu terjalin ya, harapannya seperti itu. Kita semua, saya beserta keluarga, Dena beserta keluarga, sebenarnya sudah ada pertemuan sebelum kejadian ini terjadi gitu. Jadi sudah ada kata damai untuk berpisah baik-baik. Jadi kita damai, kita tidak akan meneruskan ke polisi dan segala macam. Tapi ternyata diabaikan dari pihak sana sampai akhirnya terjadi seperti sekarang. Saya dilaporkan, saya yang dilaporkan loh ya, saya yang digugat, dan yang paling sedih itu laporan polisi ditaruh di gugatan, yang artinya bisa diartikan sendiri itu untuk perbuatan anak. Sebenarnya tidak ada perjanjian seperti itu. Kita mau jadi co-parenting, mau baik-baik, mau jadi teman, jadi sahabat untuk anak-anak kita gitu loh. Banyak yang bilang, kok Ijong tega banget sih melaporkan istri gitu. Sekarang saya tanya, emang kalian tega saya di penjara? Gitu aja. Emang kalian tega saya jadi tersangka? Sebenarnya ini cuma salah paham. Saya dituduh apa yang tidak benar gitu. Makanya saya fight, saya juga melaporkan yang benar. Ya akhirnya jadi seperti sekarang ya mas. Klien kami itu udah rumah tangganya tidak harmonis itu sejak 2019. Sebelumnya juga ya. Dan bahkan beliau ini sudah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga itu sudah lama. Artinya apa? Artinya ini kegiatan yang berlanjut gitu loh. Berulang gitu. Kejadiannya Mas Ijong ini menjadi korban ini berulang. Ya kan di 2021 kita juga ada bukti visum. Nih ya, kita clear ini bukan editan ya. Bulan Mei itu saya sudah lebam-lebam, ya. Saya sudah lebam-lebam, kemudian setelah lebam-lebam itu saya lapor polisi kan, ya. Saya lapor, saya visum karena saya juga ada ketakutan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dari anak-anak, saya takut kejadian hal ini. Saksi tentu ada, yaitu siapa? Orang yang bekerja di rumah saya. Saya berusaha untuk menjalani hidup seperti biasa ya, saya juga. Tapi kejadian yang ada di video ini itu kejadian di bulan Juli.
Di saat itu saya lagi berkabung ya, di situ baru 7 harian, kejadian itu subuh-subuh, tiba-tiba emosi, marah, terus dia gedor-gedor kamar saya, dia pengen ngasih anak saya nih, dia pengen pergi lah intinya, seperti biasa dia mau pergi dari rumah, akhirnya kejadianlah seperti video ini. Ini bukan menyikapi, ini emang keputusan aku gitu, karena emang udah nggak sehat. Udah sangat gak sehat, terus kasihan juga anak-anak, kasihan diri sendiri juga, aku juga kasihan gitu. Ya untuk membela diri aja sih apa yang udah diberitakan sekarang, kalau semua itu nggak benar gitu. Sebenarnya rumah tangganya kami itu sudah tidak harmonis sejak lama banget, jauh dari sebelum 2018, 5 tahun ke belakang. Saya usahakan pulang karena ada anak-anak. Saya usahakan sekali pulang karena ada anak-anak. Karena anak yang paling kecil itu tidur sama saya. Gitu. Jadi setiap saya pulang selalu ditanya terus, saya jawab tanya terus sampai menyinggung. Saya dicubit sekali 2-3 kali, akhirnya saya juga gerah kan gitu. Akhirnya terjadilah cekcok dan terjadi keributan. Saya sangat menghindari banget keributan yang ada anak. Jauh sebelumnya sudah tidak harmonis. Makanya jalan terbaik saya pikir sekarang dengan berat hati memang harus berpisah tapi secara baik-baik. Semoga juga nanti saya dan Dena bisa jadi orang tua yang baik buat anak-anak. Karena saya juga banting tulang buat membiayai anak-anak beserta isinya, beserta rumah segala macam. Rumah masih cicilan, saya juga harus kerja keras gitu. Gimana mau kerja keras kalau dicurigain terus gitu aja. Saya itu 16 tahun sama dia. Saya tahu dong semenjak zaman pacaran, saya tahu lah ritme syuting seperti apa. Saya ibaratnya saya dulu kerja di TV juga, saya ngerti lah gimana. Sampai saya datang nih ke lokasinya. Saya datang jam 2. Terus saya tanya sama security-nya, oh udah pulang mbak. Saat itu setelah dari lokasinya dia, saya telepon, kamu memang di mana? Saya tuh ke lokasi kamu, tapi kok nggak ada. Nah, terserah gue ya. Jadi selalu kata-kata itu yang buat saya tuh harus diem gitu loh. Saya pikir dengan saya memaafkan dengan kejadian yang dulu, ya. Kejadian yang dulu ada dugaan perselingkuhan itu, saya pikir dia sudah membaik. Tapi ternyata kok jadi berulang kembali. Tapi yang ini paling parah gitu loh. Sampai membuat saya tuh ya jadi tersakiti lah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.